Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia mungkin. Perkenalkan kami atas nama Lukman Hakim, pembina daripada OSIS SMA Nurul Jadid dan juga ekstrakurikuler SMA Nurul Jadid. Senang sekali rasanya pagi ini kita bisa bersama dengan para pendekar ini, karena mereka ini anak-anak kami yang cukup membanggakan dan alhamdulillah sudah meraih beberapa prestasi di event pencak silat senasional. Baik, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak perkenalan dengan siswa yang keren-keren ini. Kita mulai dari yang pertama, Mas. Siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Barit Najat Ramdan, biasa dipanggil Barit, kelas 12 IPS 1. Oke, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, bisa dipanggil Iqbal, kelas saya 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawan, bisa dipanggil Hari. Saya ada di kelas 12 IPA 1. Ya, alhamdulillah. Cukup menarik ya untuk yang akan kita bicarakan. Baik, kalian sudah banyak mengikuti event ini ya, dan alhamdulillah bisa berprestasi. Nah, kira-kira event apa saja yang kapan hari diikuti? Event yang pertama itu di Banyuwangi. Itu eventnya lomba pencaksilat tingkat nasional. Alhamdulillah kita sudah menjuarai lomba pencaksilat nasional ini, mendapatkan juara 1. Alhamdulillah gitu ya. Untuk yang selanjutnya ada event lain? Yang kedua itu Pak, kita tuh mengikuti event pencaksilat di Bali. Oh, di Bali. Eventnya itu Bali Championship yang kedua. Sama ya. Alhamdulillah kita pas kemarin tuh mendapatkan juara 3. Oh, juara 3. Oke. Baik sekali. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi semua event yang diikuti itu alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan ya. Oh ya, kira-kira kalian ini bagaimana sih mempersiapkan event itu? Karena kan nggak mudah tentunya, apalagi sampai mendapatkan prestasi yang cukup memuaskan. Pasti kan ada beberapa persiapan tuh dari kalian sendiri. Kalau dari Mas Barij, gimana persiapannya untuk menghadapi satu event itu? Jadi sebelum ada event itu, pertandingan itu, sudah dipersiapkan sekitar sebulan. Latihan intennya ya, iya. untuk latihannya. Jadi itu setiap hari kita bertiga ini latihan di SMA sore hari ya. Selain itu apa lagi yang perlu dipersiapkan? Mungkin Mas Iqbal atau Mas Hari bisa menambahkan. Ya, kalau dari saya, ya kita mempersiapkannya itu mulai dari jauh-jauh hari ya, agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, contohnya berlatih setiap hari. Jika diberikan motivasi dengan pelatih itu, ya kita harus mendengarkan dan kita harus melaksanakan apa yang pelatih ya diinstruksikan oleh pelatih. Oke. Tentunya latihan itu menjadi salah satu faktor yang cukup penting ya dalam mempersiapkan. Tapi juga ada faktor yang lain, yaitu motivasi. Bagaimanapun motivasi itu perlu dipupuk. Jadi menjadi alasan atau tujuan agar semangat itu bisa full ya. Jadi semangat itu bisa ada di peaknya, di peak formnya. Nah, kira-kira motivasi kalian apa ya ketika kalian ingin mendalami seni bela diri, terus mengikuti berbagai macam event pencaksilat, akhirnya bisa meraih prestasi yang cukup bagus ini. Kira-kira motivasi kalian apa sih yang bikin kalian tuh semangat gitu, Mas Hari? Kita tuh jangan mengharapkan hasil. Jadi kita tuh usaha. Lagi satu Pak, jangan sampai kita itu lupa untuk berdoa. Oke. Kalau Mas Iqbal gimana motivasinya? Ya,
Motivasi dari saya terus pelatih saya pernah berkata teruslah berlatih dan jangan sampai ada kata menyerah dan mengeluh, dan teruslah berlatih. Setiap juara memiliki dua jalan yang sama, yaitu berusaha dan berdoa. Oke. Kalau Mas Barit apa kira-kira contoh ya, misalnya motivasi itu saya pengen jadi pencak silat terbaik. Nah, itu ya. Motivasi itu hampir sama seperti alasan lah gitu. Kenapa kok bisa semangat mendalami pencak silat dan akhirnya mengikuti berbagai macam event sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kira-kira kalau Mas Barit apa yang menjadi motivasinya? Kalau dari saya sendiri, motivasi saya itu terus berlatih, Berarti ya. berusaha jangan sampai menyerah. Dan juga pelatih saya juga pernah berkata, kalau di suatu pertandingan itu tidak harus menang terus. Jadi yang penting sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Iya. Oke. Hasil bagaimanapun akan datang, meskipun bukan sekarang, siapa tahu juga mungkin di waktu yang akan datang. Oke. Pengalaman waktu ngikutin kegiatan atau event pencaksilat, apa sih yang pengalaman-pengalaman yang kalian bisa dapatkan ya? Karena kan mengikuti sebuah event itu tidak melulu tentang menang. Nah, gitu kan. Pasti kan kita juga bisa menimba pengalaman dan semacamnya. Nah, kira-kira pengalaman yang tak terlupakan atau mungkin pengalaman unik atau pengalaman apa yang sekiranya memberikan kesan tersendiri buat kalian dalam mengikuti event yang di Bali maupun yang ada di Banyuwangi kapan hari? Mulai dari Mas Iqbal mungkin. Mas Iqbal. Pengalaman saya sih ya mendapatkan banyak teman baru, dan kita bisa sharing lah, bisa tukar ilmu ya, apa teknik dia dan apa teknik saya, ya saling berbagi ilmu dan bisa memiliki teknik-teknik baru setelah mempunyai teman baru. Jadi pengalamannya itu bukan hanya menambah teman, tapi juga bisa menambah pengetahuan atau skill ya dalam meningkatkan kemampuan di pencak silatnya. Oke, kalau Mas Hari bagaimana? Ya sama seperti Iqbal itu Pak. Iya. Kita tuh di pas lomba ya gak mungkin kita tuh berteman sama satu perguruan. Pasti kan kita menambah teman ke perguruan lain tuh Pak. Ya jadi pas kita nambah teman ke perguruan lain, kita tuh sharing ilmu, gimana teknik itu, bandingannya gimana, gitu Pak. Oke. Kalau Mas Barij? Kalau dari saya Pak, saya itu pengalaman itu waktu tanding itu banyak sekali mendapatkan ilmu. Karena apa, lihat musuh-musuh itu tanding banyak yang bagus mainnya gitu Pak. Jadi saya bisa meniru gitu, bisa ilmunya. memodif Iya. ya. Bisa mendapatkan ilmu baru. Bagaimana dengan ilmu baru tersebut bisa tambah mengembangkan skill yang ada. Baik, menarik sekali. Kira-kira dari orang tua bagaimana Rek? Mendukung dari keluarga ya maksudnya? Iya. Kan ada tuh sebagian mungkin ya, jangan ikutlah pencaksilat nanti babak belur. Ya gitu. Kira-kira dari keluarga atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kalian gimana responnya atau dukungannya terhadap pilihan kalian untuk mendalami pencaksilat itu? Mungkin dimulai dari Mas Hari dulu. Ya pertamanya orang tua saya itu tidak mendukung saya ikut silat Pak, karena yang namanya pencaksilat itu pasti identik dengan kekerasan. Iya betul. Ya pemikiran orang tua saya itu kalau di pencaksilat tuh pas lomba takut patah, takut babak belur, luka. Itu kan tergantung lombanya Pak. Ya kalau lomba kayak seperti MMA, tarung bebas, ya itu kan pasti babak belur kan. Kalau di pencaksilat contohnya di fitting Pak, itu kan pasti ada peraturannya Pak. Pakai body gitu Pak. Jadi awalnya tidak menyetujui. Iya. Lalu gimana kok bisa tetap? Ya saya walaupun tidak disetujui ya, saya berusaha Pak gimana caranya orang tua saya itu tahu pencaksilat itu tidak selalu identik dengan kekerasan. Ya caranya dengan lomba fitting itu Pak. Jadi bisa ditunjukkan ya, oh ternyata seperti ini. Gitu. Akhirnya tetap mendukung insyaallah ya. Iya, sama. Kalau Mas Barit apa? Kalau dari saya sendiri, pertama kali orang tua saya tidak mendukung juga. Sama ya. Jadi
pertama kali saya ikut latihan ikut latihan silat itu izin ke orang tua, kemudian tidak dikasih izin. Tapi saya tetap latihan. Pas ketika ikut event, ternyata orang tua saya bangga gitu. Bangga. Iya, Oh. waktu ke Bali. Berarti sampean bisa membuktikan bahwa ini merupakan pilihan yang tepat gitu ya, dan bisa membuktikan bahwa ini tidak akan sampai mencederai dan semacamnya gitu ya. Jadi tidak mengganggu juga. Karena begini, ada beberapa orang tua juga yang kalau ikut silat misalnya, ya apa pelajarannya? Nah, itu kan juga pasti Takut terganggu. ya, takut ini tidak imbang. Kalau Mas Iqbal ya apa? Kalau dari saya, orang tua saya mendukung. Sangat. Soalnya dari waktu masih muda ayah saya pernah pengalaman. Ya ikut silat, tapi nggak sampai mengikuti event-event, cuman berlatih tuh. Berlatih saja. Iya. Ya emang dukungan dan semacamnya tidak sama ya berarti ini ya. Ada yang memang dari awal seperti Mas Iqbal, karena orang tuanya itu sudah punya pengalaman di pencaksilat, maka juga tidak keberatan, malah mendukung. Kalau Mas Hari dengan Mas Barij masih ada ini ya, masih ada pro kontra, tapi alhamdulillah sekarang sudah mendukung. Nah, begitu. Menarik sekali. Nah, Rek, ini bagaimana harapan ini? Karena kan mempertahankan tidak mungkin mudah kan? Tidak mungkin mudah ini, karena lembaga kita SMA Nurul Jadid ini sudah terbukti juga bisa membantu untuk menyiapkan kader-kader pencak silat yang handal, dan sudah terbukti beberapa kali menangkan sebuah event. Nah, harapan kalian nih apa, Rek, untuk kedepannya ya, ekstrakurikuler pencak silat ini agar tetap bisa mengharumkan nama SMA Nurul Jadid dan pada umumnya adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Mungkin mulai dari Mas Baris dulu, gimana harapannya? Harapan untuk SMA. Ya, untuk SMA terutama untuk ekstrakurikuler pencak silat. Harapan saya ya pencak silat ini terus berjalan. Apa yang diinstruksi oleh pelatih itu terus diikuti dan rajinlah latihan. Kalau Mas Iqbal, Kalau dari saya, semoga ekstrakurikuler pencak silat yang ada di SMA Nurul Jadid semoga kedepannya semoga ada kader dan semoga tambah berkembang dan jaya, dan bagi adik-adik kelas jangan lupa berlatih dan banyak berdoa dan berusaha. oke, bagus. Terakhir mungkin Mas Hari. Harapan saya untuk ekstrakurikuler pencak silat di SMA Nurul Jadid itu kedepannya tetap berjalan. Nah, dan untuk adik-adik kelas jangan lupa untuk terus latihan, ikuti apa kata pelatih, karena orang yang pintar akan kalah sama orang yang terus berusaha. Betul sekali. Jadi bagaimanapun effort atau usaha itu bagaimana semaksimal mungkin. Tapi juga kita tidak boleh melupakan faktor X mungkin ya, seperti apa? Doa. Nah, gitu kan ya, doa dari orang tua, doa dari guru dan semacamnya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang keren ini. Karena sudah menyempatkan waktu juga di podcast SMA Nurul Jadid tercinta ini, dan semoga apa yang sudah menjadi prestasi itu menjadi hal yang menjadi motivasi ekstra agar prestasi ini tidak berhenti sampai di sini saja, bisa tetap berkembang baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Terima kasih ya, sekali lagi mungkin cukup untuk podcast hari ini. Terima kasih juga kepada semua audiens yang mungkin pemirsa yang menyaksikan. Minta juga dukungan doa agar semuanya bisa berkembang agar lebih baik lagi. Kami selaku pembawa acara sangat berkesan dengan podcast hari ini, dan juga bagaimana podcast yang semacam ini bisa juga terus berkembang dengan konten-konten yang jauh lebih menarik lagi, yang lebih berbeda, dan juga bisa menginspirasi para pemirsa sekalian agar bisa mendapatkan motivasi ekstra bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada sehingga bisa menjadikan kita tambah maju. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.